Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktalita dari Prodi PPKN 2020A. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Kultum. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di sini perkenalkan saya untuk membacakan kultum yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara di hadapan para hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya dan saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kita itu bagaikan seekor lebah dengan bunga yang saling membentuk simbolisme untuk bertahan hidup. Akan tetapi, dalam kehidupan ini ada banyak sekali perbedaan karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk menciptakan kehidupan yang damai dan terbebas dari konflik. Perbedaan maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah dan bermakna, apalagi kalau bukan toleransi. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini, jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Istilah kerukunan umat beragama pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pidato pembukaan Musyawarah Antara Agama tanggal 30 November 1967. Antara lain menyatakan, adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet Ampera. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar dapat terwujud. Dari pidato Kiai Haji Dahlan tersebut, istilah kerukunan hidup beragama mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai dokumen negara dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, toleransi itu adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Termasuk yang terpenting adalah toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi agama ini sendiri sudah diatur dalam beberapa firman Allah di Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La ikrama fid dini qad tabayyanar rusdu minal ghayyi faman yakfur bittaguti wa yu'min billahi wa qadis tamsaka bil urwatil wasqala anfisomalaha wallahu syami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.
Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman pada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah, toleransi beragama sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh masyarakat suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Namun, dengan satu syarat, yaitu hidup bersama di Madinah. Haruslah saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan di Madinah. Perjanjian ini pun dikenal dengan Piagam Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tentram, saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda. Kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian, serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, dan saling menghormati, menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengertian dari kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, dan saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, hadirin sekalian, untuk itu, marilah kita mulai sekarang tanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Namun kita tahu juga, walaupun tidak bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan, ada kehangatan di setiap perbedaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan ataupun tutur kata saya yang salah, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan hanya ada pada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.